Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fadila, NIM F1C4190818 dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sistematika Tumbuhan Rendah dengan dosen pengampu Pak Ade Adriadi, SSI MSI. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang Pteridophyta atau yang biasa dikenal dengan tumbuhan paku. Tumbuhan paku itu memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki jaringan pengangkut berupa xilem dan floem. Kemudian secara umum itu telah dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Sporangium dapat tersusun dalam Strobilus, Sorus, dan Syzygium. Spora dihasilkan oleh sporofil atau daun fertil, kemudian juga mengalami metagenesis yang mana fase sporofit lebih dominan dari fase gametofit. Nah, kemudian ada struktur dari tumbuhan paku ini. Itu yang pertama dari struktur akar, sistem perakarannya itu serabut. Sel-sel akar juga sudah terdiferensiasi menjadi epidermis, korteks, dan silinder pusat. Kemudian pada struktur batangnya itu sebagian besar batang berupa rimpang atau rizom, namun ada yang mencapai tinggi 5 meter. Nah, terdapat juga pembuluh angkut. Kemudian pada struktur daun itu berdasarkan ukuran dan susunan anatomi itu terbagi menjadi mikrofil dan makrofil. Kemudian berdasarkan fungsinya itu tropofil dan sporofil. Nah, untuk klasifikasi tumbuhan paku ini ada yang berdasarkan jenis spora yang dihasilkan itu terbagi menjadi beberapa macam. Ada homospora atau isospora, itu dia menghasilkan satu jenis spora. Sebagai contoh itu paku kawat atau Lycopodium clavatum. Kemudian heterospora, itu dia menghasilkan dua jenis spora, yaitu megaspora dan mikrospora. Contohnya itu ada Selaginella. Kemudian yang terakhir itu ada paku peralihan, yang mana pada paku ini itu dia bentuk dan ukuran sporanya sama, tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Contohnya itu Equisetum nobile. Nah, klasifikasi tumbuhan paku berdasarkan yang lainnya itu ada Psilocybine atau paku purba. Itu batangnya bercabang dikotom, berfungsi dalam fotosintesis. Kemudian pada ruas-ruas batang itu dihasilkan sporangium. Setiap pungkal kuning itu terdiri dari 3 sporangium yang berfusi. Kemudian spora dihasilkan oleh sporangium. Nah, contohnya itu Xylotum nodum. Kemudian selanjutnya itu ada Lycopodine atau paku kawat atau juga disebut paku rambat. Itu ciri-cirinya dia memiliki daun yang berukuran kecil atau mikrofil yang tersusun spiral. Kemudian sporangiumnya muncul dari ketiak daun dan berkumpul membentuk strobilus atau kumpulan sporofil yang berbentuk kerucut. Kemudian juga batangnya itu seperti kawat. Dan pada Selaginella itu jenis spora yang dihasilkan ada dua macam, yaitu mikrospora dan megaspora. Nah, mikrospora itu dia akan berkembang menjadi gametofit jantan, sedangkan megaspora itu dia akan berkembang menjadi gametofit betina. Nah, selanjutnya Equisetum itu paku ekor kuda. Nah, ciri-cirinya itu dia hidup di daerah subtropis, terutama di rawa. Memiliki daun mikrofil seperti sisik, tersusun melingkar pada setiap buku. Kemudian ujung batang itu terdapat strobilus kekuning-kuningan yang menghasilkan spora. Dan batang keras berongga mengandung silika. Untuk contoh spesiesnya itu Equisetum palustre. Nah, yang terakhir itu ada Filicine atau paku sejati.
Nah, ciri-cirinya itu dia telah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Kemudian spora dihasilkan pada sporofil, terutama di bawah daun, dan daun mudanya tumbuh menggulung. Habitatnya di darat, air, dan ada pula yang hidup menumpang pada tumbuhan lain sebagai epifit. Sebagai contoh itu ada Alsopila atau paku tiang. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.